Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salam saya. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan semoga cepat naik haji dan naik umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqah rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Aisyah sekaligus sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama dan paling abdal, mari kita senantiasa tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya menyampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang rasa kasih sayangnya kepada kita tidak mampu menghitungnya, utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat Islam, dan teristimewa pula nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, di tempat yang suci ini. Tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kita selaku hamba Allah, yaitu baru saja kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Salam serta salawat, mari pula kita tak bosan-bosannya mengirimkan salam dan salawat kepada keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi contoh suri tauladan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam yang fana ini. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di malam yang ke-12 Ramadan ini memberikan tausiah atau ceramah agama, yang mana saya akan mencoba membawakan, yaitu dengan tema rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diistimewakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan dijauhkannya kita daripada api neraka. Sekarang tak terasa kita sudah berada di fase yang kedua, yaitu pada malam yang ke-12 ini sudah masuk pada fase yang kedua. Karena fase pertama itu malam pertama sampai ke-10 itu adalah rahmat, 11 ke-20 adalah maghfirah, dan 21 sampai malam terakhir kita dijauhkan daripada api neraka. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita manfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini untuk mengaktualisasikan diri kita, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada jaminan apakah kita masih bisa dipertemukan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Olehnya itu kesempatan buat kita jangan sia-siakan kita bisa dipertemukan bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ada teman kita, ada saudara kita yang mungkin tahun lalu masih bersama-sama kita bercanda, bersendagoro, tetapi kali ini tidak bersama lagi. Mungkin sesuatu dan lain hal sudah dipanggil dua menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang masih diberikan nikmat berupa umur, kita dipertemukan bulan Ramadan ini.
Jangan kita menyia-nyiakannya untuk kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan? Rahasia yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, atau bulan napa barakah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan bulan berkah? Karena pada bulan ini sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Idza ja'ah Ramadana futihat abwabal jannah wa ghulqatil abwaban nar wa sabbatis sayatin." Yang artinya bahwa pada bulan Ramadan terbuka pintu-pintu surga dan tertutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu atau diikat syaitan-syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Olehnya itu jamaah sekalian, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk menjaga kualitas ibadah puasa kita. Karena puasa itu adalah berat. Mengapa dikatakan berat? Karena perlu perjuangan. Saya yakin dan percaya bahwa sudah 11 hari kita sudah lewati. Tentunya kita sebagai manusia biasa ada rasa capek. Saya yakin dan percaya masih capek semua ini. Saya sendiri juga belum makan. Tetapi karena tugas dan kewajiban ini, sebagai pertanda orang yang bertakwa, rasa kecapean itu akan hilang dengan sendiri. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi bagaimana bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita? Bagaimana kita bisa mempuasakan lisan kita? Bagaimana kita bisa mempuasakan pandangan kita atau penglihatan kita? Bagaimana kita bisa mempuasakan pendengaran kita atau palangeret orang Makassar bilang? Bagaimana kita bisa mempuasakan hati kita dan seterusnya, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak disiplin, percuma, sia-sia di puasa. Kalau kita tidak bisa jaga lisan kita, kita puasa tapi masih menceritakan aib orang. Kita puasa tetapi pandangan kita masih sering memandang kepada hal-hal yang tidak diridai oleh agama kita. Kita puasa tetapi belum bisa mempuasakan pendengaran kita, masih sering mendengarkan yang tidak ada manfaat. Kita puasa tetapi masih iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi sia-sia. Itu yang disindir dalam sebuah hadis Rasulullah. Kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illa ju' wal atas rawan Nisa'i wa Ibnu Majah. Artinya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan tok, sama sekali yang dia dapat. Olehnya itu sekali lagi jamaah sekalian, mari kita jaga betul-betul puasa ini. Karena di yaumil kiamat nanti kita sudah dinanti terbuka lebar pintu surga, dikhususkan bagi orang-orang yang ikhlas mengerjakan puasa selama kehidupannya. Makanya kita berniat melaksanakan puasa karena dasar iman dan takwa semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa karena dasar iman dan takwa semata hanya kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadisnya. Jadi kita yang namanya manusia biasa ini kesempatan di bulan Ramadan ini supaya terhapus di dosa-dosa. Jaga betul-betul puasa ini, karena mengganti itu jauh lebih berat. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang dengan ikhlas mengerjakan puasa akan terhindar daripada godaan syaitan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu diikat ke syaitan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Khususnya bagi orang-orang yang ikhlas mengerjakan puasa. Karena banyak saudara-saudara kita sesama Islam baru 3 hari puasa sudah merokok di pinggir jalan. Ya. Bukan orang di sini, jauh dari selatan kota sana, bukan orang di sini. Saya yakin dan percaya orang di sini adalah orang-orang pilihan semua, ikhlas mengerjakan puasa. Jadi di yaumil kiamat nanti tinggal kita pilih pintu surga mana yang kita mau masuk. Karena terbuka lebar pintu surga. Makanya jaga kualitas ibadah puasa kita ini. Makanya puasa ini adalah diuji kesabaran, kemudian kedisiplinan kita. Kalau sudah tiba waktu imsak, jangan lagi ada masuk air minum, makanan dan sebagainya. Kalau sudah tiba waktu berbuka, segera berbuka seperti tadi sore. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, likulli muslim da'watu mustajabah yaduna biha fi Ramadan. Yang artinya bahwa setiap muslim memiliki doa yang mustajab atau terkabulkan yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kesempatan buat kita jamaah sekalian. Jangan sia-siakan diperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Karena setiap orang akan diterima doanya. Terkabulkan nih. Diijabah doa sepanjang dilaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan dijauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan harus kita tahu di mana waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tentunya harus kita tahu, yaitu waktu kita di sujud terakhir setiap salat. Setelah kita membaca doa sujud, baca di situ apa yang kita meminta. Kemudian setiap Pak Imam membaca Al-Fatihah, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kita meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Disitulah kita utarakan doa. Apa yang kita meminta akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hati saja, tidak perlu dibesarkan, dalam hati kita. Kemudian di waktu kita berbuka, setelah kita baca doa buka, berdoa dulu sesuai dengan apa yang kita mau minta. Insya Allah dikabulkan doa. Ini hadisnya kuat, hadis riwayat Ahmad. Dan waktu kita makan sahur, di situ juga tempat-tempat makbul untuk kita berdoa. Karena Allah yang bilang, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya saya akan kabulkan permintaan. Sepanjang yang saya bilang tadi, kita rajin sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah diterima doa. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin itu senjatanya adalah doa. Makanya selesai salat jangan tergesa-gesa keluar ke masjid. Berzikir dulu. Baca zikir sebanyak-banyak, mohon ampun kepada Allah supaya diterima doa. Kita beristighfar dulu sebelum berdoa supaya diampuni dulu dosa kita. Supaya apa yang kita minta diterima oleh Allah. Bagaimana bisa diterima doa kita kalau banyak dosa kita? Jadi beristighfar dulu, mohon ampun dulu kepada Allah, baru kita minta doa supaya diijabah doa, diterima doa. Paling tidak baca astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah.
dan berjanji jangan lagi melakukan kesalahan. Bertobat sesungguhnya dengan tobatan nasuh. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang ketiga, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Dalilnya pada surah Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dengan yang batil. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan Rasulullah di bulan Ramadan ini tidak lain adalah bertadarus, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Kedermawanannya Rasulullah SAW di depan malaikat Jibril itu menurut keterangan hadis, bacaannya Rasulullah itu lebih kencang daripada hembusan angin. Kita pikir itu berapa kali tamat Rasulullah satu malam di depan malaikat Jibril ini. Kita ini diminta satu kali begitu berat. Tetapi saya yakin dan percaya di masjid ini jamaah masjid di sini ada yang sudah tamat mungkin. Ini malam yang ke-12. Harus punya target jamaah sekalian minimal satu kali kita tamat. Rugi kita nanti kita tamat sekali. Makanya melalui mimbar ini saya mengajak mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalam. Olehnya itu sekali lagi saya mengajak melalui kesempatan ini jangan sia-siakan bulan Ramadan untuk kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi syafaat, penolong buat kita. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyam safi'a li ashabihi. Bacalah Al-Quran sebab di yaumil kiamat nanti akan datang membawa syafaat kepada orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Olehnya itu mari kita di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Karena sekarang anak-anak kita dengan metode Iqra kadang-kadang hurufnya seharusnya dikasih panjang, dia kasih pendek. Yang pendek dia kasih panjang. Makanya kesempatan di bulan Ramadan ini di samping kita bertadarus itu melatih kita memperbaiki bacaan kita. Bacaan kita. Kalau tidak pasti bacaan, tanya sama Ustadz, Pak Imam dan seterusnya. Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan memperdakan bahwa setiap aparatur sipil negara sebelum dia bekerja harus bertadarus, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum bekerja. Saya ini guru, saya tidak bisa mengajar di depan anak-anak saya kalau saya tidak bertadarus dulu, membaca 5 ayat, 10 ayat, baru mengajar, baru terjadi proses belajar mengajar. Jadi saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita selalu mengamalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun, sepanjang jangkik di dalam WC, biar di jalan, di atas kendaraan, baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas. Siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali setiap hari akan dibangunkan rumah di surga. Siapa yang membaca ayat kursi setelah salat sebelum dia berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau kita mati nanti masuk ke dalam surga. Makanya baca ayat kursi.
Mau tidur, mau keluar rumah, baca ayat kursi. Ajari kepada anak-anak kita. Itu yang paling makbul kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang keempat, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang keempat yang diwajibkan bagi kita. Yaitu dalilnya pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan daripada puasa itu adalah untuk membentuk pribadi menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itulah predikat yang harus kita capai. Makanya dipanggil mengerjakan puasa ini adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti yang saya katakan tadi, banyak saudara-saudara kita sesama Islam, tetapi belum tentu kategori itu yang dipanggil mengerjakan puasa. Karena tujuan daripada puasa itu adalah untuk membentuk pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah di dalam karim Allahu Subhanahu wa taala. Makanya keluar ke Ramadan itu harus predikat itu yang harus kita capai. Sehingga kita ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibu, tidak ada noda dan dosa. Predikat takwa yang harus kita raih. Itu yang setinggi-tingginya di hadapan Allah yang harus kita dapat. Bagaimana caranya? Ya berlomba-lomba berbuat amal kebajikan, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia yang kelima, bahwa pada bulan Ramadan disunatkan kita salat tarawih. Setelah ceramah ini kita sama-sama salat tarawih. Karena itu yang dicontohkan Rasul. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap 3 malam berturut-turut dia melaksanakan salat tarawih di masjid. Selebihnya di rumahnya. Mengapa? Karena khawatir jangan sampai salat tarawih menjadi salat wajib. Tetapi kita yang umatnya ini mari kita laksanakan karena dia sudah dicontohkan. Salat tarawih kan di bulan Ramadan. Man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud karena dasar iman dan takwa semata hanya kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Makanya mari kita laksanakan salat tarawih. Coba pergi lihat di tanah suci. Setiap malam diputari di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di Madinah. Putar kita lihat orang salat tarawih di sana. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang keenam, bahwa pada bulan Ramadan terdapat namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa pada malam itu turun malaikat Jibril dari langit dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya tamatlail fajar. Bahwa pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rugi kalau kita tidak dapat. Bagaimana caranya? Harus kita rajin bangun di tengah malam, salat tahajud, berzikir, membaca ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang harus kita amalkan untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Rugi kalau tidak berusaha untuk mencari. Ada pendapat yang mengatakan cari mulai malam pertama Ramadan sampai terakhir. Ada yang pendapat yang kedua di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Tidak apa-apa setiap malam cari. Bagaimana caranya? Seperti saya katakan tadi.
bangun di tengah malam salat tahajud. Masih bisa ke salat tahajud, pulang ke salat tarawih. Rajin bangun di tengah malam, karena itu dicontohkan oleh Rasul. Bahkan Rasulullah sampai walaupun dia masih dalam keadaan kurang fit, tetap dia bangun di tengah malam salat tahajud. Ya, makanya di bulan Ramadan ini harus kita jaga kondisi, ya, karena penuh perjuangan fisik yang kuat untuk setiap malam bangun salat tahajud. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan daripada ceramah malam ini, mari kita jaga betul-betul kualitas ibadah puasa kita, karena balasannya adalah surga. Pintu-pintu surga sudah terbuka lebar. Tinggal kita pilih pintu mana yang kita mau masuki nanti, insya Allah. Karena itu sabda Rasulullah yang sudah diriwayatkan tadi oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita, karena janji Allah adalah surga sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya dari Allah, dan yang kurang adalah dari pribadi saya sendiri. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.